Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faslul awal fil ghazli wa syakwa al-gharam, bait ke-11. محبتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي. Mahadtani nusha, engkau memberikan nasihat kepadaku dengan murni, dengan ikhlas. Nasihat yang tidak tercampur hal-hal yang tidak baik, niat-niat yang tidak baik, murni nasihatnya. Kenapa dikatakan nasihat yang murni? Sebab biasanya nasihat yang lillah, yang murni, asalkan si mansuh, orang yang dinasihati itu lengkap syarat rukunnya, pasti masuk. Tapi ini yang terjadi. Lakin lastu asma'uhu, tetapi aku tidak mendengarnya. Innal muhibba 'anil 'udzali fi samami. Sesungguhnya orang yang sedang senang kepada sesuatu, orang yang sedang jatuh cinta kepada sesuatu, anil udzal fi somami, dia akan tuli, tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak bisa mendengarkan apa-apa. Tidak akan peduli kepada al-udzal, al-luwam, orang-orang yang akan mencaci dia. Jadi bagaimana ini? Kalau yang dialami Al-Imamul Busiri itu ya baik. Sebab beliau gharita fi hubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah itu. Oke-oke saja, baik-baik saja. Tapi bolehlah kita sedikit mengambil pemahaman tentang nasihat. Itu tambah-tambah ilmu ya. Kalau yang dicintai itu dunia, mahabbahnya itu kepada dunia, boleh dicatat ini di dalam pikiran, otak, terakhir dimaktubkan di hati, dicatat baik-baik di dalam hati. Dinasehati apapun tidak akan masuk. Nasihat itu kalau untuk zaman kita ini sudah, ya Allah, mau nyari nasihatnya siapa? Pertama, a'zamun nasaihi kitabullah mawjud. Mau cari nasihat dari ayat-ayat Quran 6.666 ayat. Ada sudah. Pukul berapapun Anda akan mencari makna Al-Quran, mawjud. Paling yang perlu dijadikan catatan ya harus hati-hatilah siapa yang sedang menerangkan ayat-ayat tersebut. Orang ahlul haq atau tidak. Ya di sini saya temukan fi ba'dil kutub ya. Idza ghariqa ibnu Adam fi hubbid dunya qala kaifa a'mal? Aina at-tariq? Aina al-khalas? Shibhu as-sakran.
wal ghariqi fil bahri wa illa ma ba'da kalamillahi kalam wa la ba'da dilalati rasulillahi tariq. Katanya ulama yang saleh ini, mau cari apa lagi tentang nasihat? Tidak ada di atas kalamullah wa kalamu Rasulullah. Tapi yang jadi masalah, yang dinasehati itu sedang cinta kepada dunia. Orang yang cinta kepada dunia itu seperti orang yang sedang tenggelam di laut. Jadi caranya yang diobati hubbud dunianya dulu ini. Cinta kepada dunia dulu. Sudah sering saya bahas ya. Hubbud dunia yang dilarang adalah mencintai dunia tidak memakai mizanus syariah. Kalau sesuai mizanus syariah tidak disebut cinta dunia yang madmum. Sudah sering saya bahas itu. Jadi untuk bab nasihat ini sudah lengkap. Waduh, di atas cukup. Mau cari nasihat Imam Ghazali, ada yang ngajar Ihya. Di YouTube itu kan lengkap itu. Anda mau baca, masuk ke toko kitab, maujud. Kutubul Imam Al-Ghazali, Kutubul Imam Nawawi, sudah diterjemah semua. Senang kepada Ahlul Bait, cari nasihat Habib Abdullah Haddad, sampai bikin kitab isinya nasihat, nasaih, nasaihud diniyah, semua ada. Tinggal bagaimana caranya memasukkan nasihat tadi ke dalam hati kita untuk bisa diamalkan. Ba'du masyayikhina, saya tahu betul cara guru-guru saya itu kalau mau menasihati seseorang. Ini yang nggak pakai mukasyafah ya. Kalau pakai mukasyafah ya beda lagi lah. Kalau guru-guru saya yang kasyaf ya beda lagi caranya. Ini yang biasa-biasa saja. Yang saya maksudkan biasa-biasa saja itu beliau sedang memakai cara yang normal, cara yang biasa. Bukan sedang memakai cara yang di luar kebiasaan, alias kharikul ada, itu nggak bisa kita ikuti kan. Itu caranya. Kalau mau menasehati orang yang sedang ikut jalan yang sesat, thariqah yang dhalalah, yang sesat, itu nggak langsung, kamu keluar dari situ, jangan ikut ajaran itu. Percuma, nggak masuk. Ini lagi senang ke situ, lagi cinta kepada thariqah itu, sedang cinta kepada sahibut thariqah. Ini bukan toriko-toriko kodirian, enggak kesana ini pembahasan saya. Ini toriko bermakna ajaran sesuatu aja, ajaran yang sesat. Jadi saya perhatikan cara beliau itu dibuka dulu kesesatan orang tadi, tidak pasnya orang tadi dengan ajaran yang hak. Dibuka dulu. Setelah al-muhib, orang yang cinta kepada jalan tadi itu terbuka pikirannya, oh ternyata si fulan dengan ajarannya itu keliru. Oh begitu terbuka, masukkan nasihat itu, ya pasti masuk. Mahabbahnya sudah tidak ada. Jadi percuma menasihati orang yang sedang cinta kepada sesuatu itu, percuma, nggak kira masuk. Innal muhibba 'anil udzali fi samami, mau dicaci kayak apa? Enggak kira dengar. Karena itu Imamuna Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab bi asrarih wa ulumihi fid dharain amin, di kitab-kitab beliau itu kalau mau memasukkan ajaran puasa, ajaran orang menyedikitkan makan minum, lihat aja di Ihya dan lain-lain. Beliau buka dulu mudaratnya, bahayanya,
orang kenyang, ya. Bahayanya banyak makan, banyak minum, riwayat-riwayat. Tujuannya Imam Ghazali itu untuk menepis hubbul akli wasyurbi ini. Begitu terbuka hati pembaca, oh ternyata banyak makan, banyak minum itu sumber syahwat. Ulama-ulama salihin, para aulia itu, para nabi rasul, nggak ada yang banyak makan sampai kenyang, itu nggak ada. Begitu terbuka baru dimasukkan ajaran. Masuk. Alhasil, khulasah dari bait ini, orang yang ingin hatinya dimasuki oleh nasihat, ingin hatinya dimasuki nasihat, bahasa Arabnya nasihat, harus merenung lebih dahulu bahayanya al-mahbub yang dicintai oleh nafsu dia itu. Renung dulu. Setelah renungan tadi membuahkan faham, membuahkan pemahaman, oh ternyata dunia adalah hijab anil haq, hijab anil ibadah, hijab anil tariq ila Allah. Cepat-cepat dia hilangkan dalam hati, baru akan masuk nasihatullah dari Al-Quran, nasihatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis, dan nasihatul ulama dari kitab-kitab beliau itu. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad